wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Aulia Putri dengan NIM 2010201023 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Toharoh sesuai dengan teori keempat pada mata kuliah Ibadah, Akhlak, dan Muamalah. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Taharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Berikut penjelasan mengenai pembagian toharoh. Berikut penjelasan mengenai pembagian toharoh dan tata cara pelaksanaannya, agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus terhindar dari berbagai penyakit. Pelaksanaan toharoh terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah adalah membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan melakukan taubat nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya. Yang kedua, toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah membersihkan bagian tubuh yang terkena najis maupun hadas. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Tata cara toharoh. Adapun tata cara yang harus dilakukan seorang saat ingin mensucikan diri atau toharoh ialah: yang pertama, mandi wajib. Istilah mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat. Menurut mazhab Syafi'i, saat membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata. Untuk bagian tubuh yang berbulu atau berambut harus menggunakan air mengalir. Toharoh dengan berwudu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu. Wudu merupakan syarat sah pelaksanaan sholat. Toharoh dengan berwudu juga sama halnya dengan mandi wajib yang diawali dengan membaca niat. Pendapat para ulama tentang menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu. Arti dari menyentuh adalah menyinggung sedikit, menjamah. Sedangkan kemaluan adalah tempat keluarnya hadas terdiri dari kelamin laki-laki, dubur, dan kelamin perempuan atau wanita. Hukum batalnya wudu akibat menyentuh kemaluan ini terjadi jika orang yang melakukannya sudah balik. Hal-hal yang berkaitan dengan wudu yaitu: wudu berasal dari kata wadla'a yang artinya bersih. Maka secara bahasa, wudu adalah istakmala al-ma'fi'i a'da'la in mahsushatin, yaitu menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh tertentu. Sedangkan secara istilah adalah bersuci dengan menggunakan air suci untuk 4 anggota badan, yaitu muka, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki. Berdasarkan aturan yang ditentukan, dalil tentang wajibnya wudu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Demikian pula hadis Nabi SAW. Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang bawah yakni kubul dan dubur. Kedua, tidak nyenyak dalam keadaan berbaring atau telentang. Bila dalam keadaan duduk tidak mengapa. Ketiga, menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas.
hilang akal seperti gila, pingsan, dan mabuk. Kelima, bersetubuh. Hal-hal yang diperhatikan ketika berwudu yaitu: pertama, niat dengan membaca basmalah. Kedua, membasuh kedua telapak tangan. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, menghirup air dari hidung kemudian dikeluarkan lagi. Kelima, membasuh wajah. Keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Ketujuh, mengusap kepala dan telinga. Kedelapan, membasuh kedua kaki dengan dua mata kaki. 9. Membaca doa setelah berwudu. Yang ketiga, mengenai tayamum. Toharoh tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudu apabila sedang tidak ada air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci tidak tercampur benda lain. Sebab-sebab orang boleh tayamum adalah karena berpergian, kemudian tidak mendapat air, maka tayamumlah dengan debu yang baik untuk menggantikan dan mandi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.